Bambu hitam, Bu. Pohon bambunya di mana? Ini mah dari kalau bahan baku mah pada jauh semua ya. Ini bahannya dari sini juga, ternyata bahannya mah dikirim. Soalnya kalau bahan mah kan menentukan kualitas gitu, Bu. Jadi emang kualitas bambu yang bagus itu di daerah agak pesisir. Kalau di sini juga banyak kalau bambu hitam mah, tapi kalau buat angklung nggak cocok gitu. Suaranya disuarain kali ya. Ini juga kendang juga. Iya. Ada Kendang, angklung, suling. Iya, di sini tuh ada yang apa? Lagi adu. Aduh, dengan kostum. Orang seadanya. Iya, Pak. Iya, Pak dia. Ini dokumentasi apa gitu. Kami. Tok, ada ya? Dia mah, Bu, emang rata-rata pengrajin gitu. Emang seharusnya masih gitu, Bu. Teh. Ini dia tehnya daerah kita di kawasan Cikadut nih, Pak. Terus di di Padasuka terus di dia teh emang aya nu kanu domba, terus emang kanu angklung, aya pengrajin kursi gitu. Aya terus anu kanu seni reak aya di dia. Seures ya di dia mah. Da ieu ge pas lebat paugan sih namina teh ya da. Slogan teh ieu teh Kampung Angklung disebatna teh ieu teh. Kampung Angklung. Mohon kemarin kan ya kuseueurna pengrajin ku kawe kanu kan aya makam ieu mah kanu kuli bangunan da ieu tos rengse ya ka dieu ini mau pengrajin juga macam-macam ya Pak ya, nggak cuma angklung aja ya pengrajin. Sebenarnya terus lagi abi harus remah abi pendatang, Bu, gitu. Emang terus seseueurna anu damel di dieu nya abi merapat ka dieu gitu. Ngan abi mah fokus emang di nu gamelan gitu. Angklung gamelan. Mohon sekarang itu. Dari kapan yang itu udah dari? Waktu selami. Udah lama. Kawit nama di dalam di Paujo zamannya aya kene almarhum Paujo mah ngargi panginten tadina perkembangan zaman online gitu kan ya ayo nama marukan nyalira gitu masing-masing gitu. Yang berkaitan dengan kesejahteraan sih, Bu, gitu. Si kampung kurma sebenarnya emang si pengrajin teh emang dibentuk emang di kalau ngalebetan ke ujo gitu. Nah, kamari mau seperti staku corona gitu kan kita mah putus pisan gitu. Oh jadi udah nggak ke ujo lagi sekarang mah. Janten sebagian masih aya nu ka ujo, sebagian aya nu henteu. Gitu. Jadi kemana kalau sekarang? Ngical nyalira gitu. Jadi ngejual sendiri gitu di online di online. Kalau ke ujo mah kan dulu rutin mungkin ya kan. Aya lagi masih aya gitu, cuman dibatasi aya Pak Ujo teh anjeunna ge aya nama produksi nyalira Pak Ujo teh eti payun mah nya ieu anu di daerah nya startup Pak Ujo maklun lah gitu. Namanya itu kan ada nyalira gaduh karyawan janten anu teh payun teh pamikasisihkeun makasisihkeun. Tapi masih banyak permintaan. Alhamdulillah sih permintaan mah selalu ada, Bu. Selalu gitu. ada. Kan kami di pengrajin mah kan jantan petani paling bawah gitu kan. Soalnya penjualan di luar mah saya gitu selaras nama, tapi ke pengrajin mah emang teh tidak nyata ageng gitu. Jadi ku abi mah disebatna sih pami dina usaha seperti kieu mah disebatna putaran ageng, tapi
keuntungannya kecil gitu. Biasanya kan putaran besar keuntungannya gede gitu. Berarti nggak langsung ke ini ya, jualnya teh nggak langsung ke pembeli ya? Ya itu teh susah Bu gitu. Apalagi kan sekarang mah di online kan di pasar mah saling jatuh Bu, saling menjatuhkan gitu. Oh, murah-murah. Jantan di dia teh emang kualitas tos aya standarisasi nah gitu. Ayeuna aya di pengrajin anu di Tasik, terus di Banjar, buat harga gitu, terus gitu. Jantan nyakumai terus di pasar mah orang tidak melihat kualitas tapi melihat oh itu angklung, harganya murah, ya udah beli ke sana. Ya. Ya, untuk sekolah-sekolah juga sekarang mah ya ramai ya, Pak. Setiap sekolah teh pasti ada angklung. Alhamdulillah kamari oge emang kota Bandung kan SD teh wajib angklung. Ya. Nah, Kuningan sami Wajib angklung juga. Kamari mah lumayan rada rame lah gitu sadayana pengrajin ke Sekolah. gitu. Gitu SMP juga sekarang mulai lagi. mulai ya. Ya, mulai sekarang SMP. Gitu mohon dibantu teh untuk supaya banyak order Pasaran tambah juga. pasaran. Ya. Yang ke satu, yang kedua permodalan. Pasaran sama permodalan. Yang saya tegang gitu. Perkenalan heula. Ya langsung dari iya mau dari atau udah langsung kanu esi atau dah Nggak apa-apa lah ya, sambil jalan aja ya. punten ya Bu, orang lembur makanya orang kampung ada mohon itu teh Pak RW nembe lungsur mantan mohon pas abi mah jenengan magus tuh gitu kapungkur mah diumpat gitu kuliah mah mau ngalamar kerja susahnya beralihkan kieu gitu emang neruskan pada melan sepuh kapungkur gitu di Ciamis gitu emang pengrajin yang lebih diteraskan gitu ya Pak Aming mah ya lebih fokus di nu rangka angklung mohon di nu rangka angklung gitu kami ya Mang Yaeng sami di nu produksi angklung pengrajin gitu ya mah langkung di nu Swanten di nu stem kala itu terus ya Pak Aki ya lumayan tebih di Asep Berlian Itu cadas. sana alhamdulillah gitu ya sepuh gitu ya mas sami dinu nyetem kala itu terus itu abang mah lebih dinu standar Bu tukang ngalakop gitu ngalangkop stand kanggo angklungna seperti itu pami itu namina Edi alias Utok dia mah langkung dinu pengrajin suling. Oh, suling. Oh, dinu suling gitu. Semua keseluruhan dari awal sampai akhir. Motong sampai jadi aja. Sampai jadi. Terus itu Bapak Yana, ya sami sareng Pak RW dinu domba. Terus teteh mah ya pasukan ibu-ibu sebagai tim hampelas, terus tim tali, Finishing. Tahap akhir angklung. Tahap akhir gitu. Dan tadi seluruh sana mah struktur pembuatan mah ya jalmi-jalmina terus komplit di dia gitu. Semua ada berapa Pak pengrajin yang di sini? Yang di sini berarti hampir 9. 9. Jadi Ibu-ibu juga ya banyak. Ya komedi dia mah di RWJ mah hampir 80% nih lah. Pengrajin. Mohon pengrajin. Jantan angklung teh itu langsung satu pengrajin Bu. Jantan satu. Iya, karena ada bagian-bagiannya. Ini bagian. Terus gitu. Kecuali sulingnya, kalau sulingnya Suling mah sendiri. kunyalira. Gamelan kunyalira. Emang di dia kayak kebentuk SDM-na dinu angklung mah langkung seueur. Di dia mah. Emang di kawasan Cicaheum teh nyanu kaluhur gitu seueur pengrajin hungkul, pengrajin benang, pengrajin gamelan seueur. Tapi lebih terfokusna nu anu di palih-palih di daerah Cikadul. Jadi banyak ya sebenarnya tempat ini teh di yang Sebelah. Jadi pengrajin makam oge.
Di dia teh Maka mah kalau lagi ada aja ya. Oh, di dia teh teh acan aya wadahna gitu. Nu mawi upami dina bahasa Sunda mah bacacar mah masih bacacar. Bacacar. Selain ti Pak almarhum Ujo teh gitu. Upami aya wadah mah taruh di RW hiji teh aya wadahna we gitu. Upami seueur gitu. Misalkan dia seperti Pak Ujo, ieu ketuana upami aya pengrajin skor tadi mun kantun paminten ieu teh kedah nya yang bantosan teh kami pengeluaranna penjualanna gitu ibu jadi dia mah dah ieu ge nya di kampung angklung di dinas ge tos lebat sih ya teh Kampung Angklung. mohon sama terus mulai nge-brand gitu di DT emang kawasan pengrajin adanya. Yang di Lebetna emang tak acan ke organisir gitu ya, terus tak acan kiat. Masuknya berarti Kemenpar Kerap ya. Ini Ini kerja Kemenpar Kerap. Nya UMKM lebat di dia. Emang karena emang tidak berizin bu. Maksudnya emang wadah pamitnya yang tadi bicara itu pamitos saya wadah mah kan sepertos Pak Ujo eta mah tos gaduh lebal gitu saung angklung Ujo kita pamit dia ya misalkan saung angklung Cikadut misalkan saung angklung Uge gitu kan gitu. Nganggo wadah itu teh legalitas CP atau berbentuk rumah. Ai sebenarnya CP mah kan lebih ke perseorangan gitunya lebih individual gitu. Beda lagi kedah nama emang bentuknya perkumpulan ya gitu, community gitu. Jadi lebih jadi mungkin biasa nyamikeun standarkeun harga gitu. Kan harga itu yang murah beda-beda. Tapi mungkin itu juga kan harga juga tergantung kualitas juga. Iya sih. Itu pemain wadah mah dia teh mung wadahna acan gitu selain ti Pak ya saung angklung Ujo. Aduh punten ibu telat ya. Iya. Nah, matak abis ke tempat ya kita cing teh. Aduh, kumaha ya dah. Ada cing teh. Terus kan dari pengolahan Bu, kan kalau di angklung mah emang memerlukan waktu yang panjang. Iya. Dari mulai bahan baku, karena nebang pohon gitu, jadi dikirim dari pengrajin bambunya gitunya, dikirim ke sini kan tidak langsung bisa diproduksi gitu, harus di. Ini tuh yang kayak ini tuh yang baru dikirim gitu Pak atau udah diolah? Ini udah stok lumayan lama, ini udah 6 bulanan Bu. Dikirim tuh dalam bentuk seperti ini. Iya. Masih Seperti mentah ini, tapi masih mentah terus perlu nggak datang bisa langsung dibikin nggak bisa, jadi harus ada pengeringan dulu gitu. Setiap orang jadi ada yang bisa nyetok bambunya cuman beberapa batang gitu. Jadi ada yang punya alat kerjanya sedikit. Emang diproduksi ini kan lumayan rumit Bu gitu. Seperti alat kerja itu harus emang sangat mendukung gitu. Tapi kan di sini kebanyakan masih handmade gitu Bu. Iya. Jadi belum punya alat bantu yang memadai. Gitu Bu. Alat bantu itu seperti mesin bubut gitu. Nah kayak Ya. gitu. ya kayak Sebenarnya gitu. seperti untuk motong kan sekarang masih kene manual. kan kalau lihat di Cina mah produksi sumpit kayak gitu udah cepat Biasanya itu yang bikin mahal tuh Pak, harganya. iya Handmade. Iya. Kalau sudah masuk Handmade. udah masuk produksi massal itu memang jadi murah deh. Iya. Cuma Tapi sayang kan kalau itu misalkan dipotong dengan mesin, dipotong asli itu hasilnya akan sama nggak? bisa lebih bagus sebenarnya, Kalau ya? bisa lebih Apa, presisi mesin? gitu iya Oh, sebenarnya gitu. Saya juga kan mencoba nge-upgrade gitu, beli cutting supaya lebih kerjaan cepat gitu. Memang kan kalau yang order itu kan nggak tahu proses bikin kayak gimana, taunya kalau sekarang mah apalagi online Udah jadi udah jadi ada gitu.
Sedangkan perputaran produksi teh susah Bu di sini teh. Kenalannya di situ, apalagi kalau misalnya ada tender, ada proyekan gitu. Dan sekarang misalnya beberapa ratus unit gitu. Itu teh senang gitu dapat order banyak, tapi nggak bakalan kekejar. Kapasitas produksi Terus minta waktunya emang apa mepet terus gitu, nggak tahu gitu ya. Prosesnya teh panjang. Kayak gitu. Emang kalau misalnya dengan didukung sama mesin produksi itu bisa lebih cepat gitu. Mesin produksi seperti apa Pak yang dibutuhkan nanti? Kayak alat pop. Apa saja misalnya? Cutting, terus mesin cutting. awal bikin angklung ke saya ya, ada iya nak, tinggal nyetel seperti tabung apa bawah tadi ada teh mesin Meja potong gitu ya? Ya, meja potong gitu supaya bikin kakinya itu bisa lebih cepat gitu. Terus ada yang paku tembak kalau buat bikin lakopan. Kan sekarang pakunya masih kan kalau mah cetrut kayak konveksor. Tapi emang ada beberapa pekerjaan emang tidak bisa dilakukan sama mesin. Emang itu ada beberapa pekerjaan gitu seperti nyetem itu nggak bakalan bisa gitu. Nah ini juga di pengrajin rangka ini yang paling dasar pengerjaan lama gitu. Paling lama. Kalau di paling lama paling murah. Iya. Paling dasar, paling lama, paling murah. Lama kerjanya karena ini mah murah. raut gitu. Kan tahap awal bongkar lah ya awalnya. Iya loh, terus misalkan ya. Neng yang dijat awal. Jawa tahapan seperti ini kan lama ini kan rangka. Nah itu buat bulat gini itu kan lumayan. Emang ada sekarang saya tuh berpikir emang nyediain mesin gitu buat emang bikin bulat ini. Soalnya ini bikin satu angklung ini lumayan memakan waktunya lama. Betul. Apalagi ini harus ada kakinya gitu kayak gitu. Ini handmade semua, ini nggak ada mesinnya, ini manual ini. Ya Bu, nah ini teh kakinya ada yang saya teh perlu gergajinya emang buat ini disebutnya kalau ini mah gergaji bensow. Nah itu yang kalau misalnya cocok buat di kerjaan ini gitu, bensow. Nah ini disebutnya masih setengah jadi Bu, jadi belum di stem. Gitu. Nah ini yang udah di stem gitu. Nah ini teh kalau udah disebutnya bakalan gitu Bu, ini bakalan teh udah di bakalan harus disimpan dulu lagi, soalnya ini teh ini kan sama suhu sama udara, terus emang ada udara di dalamnya menguap gitu, jadi ini bambu masih belum kering, masih robah gitu. Butuh mesin pengering juga mungkin ya? Ya bagusnya Coba apa kayak gitu. Berpengaruh nggak itu misalnya yang alami dan yang pakai mesin mungkin? Sebenarnya pengaruh pasti ada gitu. Kalau sortir alam pasti bisa lebih bagus gitu. Tapi kan untuk apa mengejar produksi kan lama gitu. Ujung-ujungnya meningkatkan kapasitas produksi itu ya. Iya. Tapi mungkin agak sedikit. Iya. Kalau di kualitas sih nggak bakalan terlalu robah lah gitu. Apalagi kalau ada mesin pengering kan bisa lebih cepat gitu. Kan kalau misalnya apalagi kalau kayak cuaca kayak kemarin kemarau, suhunya lumayan ekstrim, bambu itu pada belah. Iya. Terlalu kering. Iya. Terlalu panas gitu. Panas terus emang si kadar udaranya kering gitu. Iya. Jadi belah. Kelembabannya kurang nih. Iya, kelembabannya kurang. Harus pas ya kalau Lumayan cuaca hujan juga berarti susah juga ya. Iya, satu. Awalannya gini. Ini teh manual. Nggak bisa pakai itu. Tapi kalau mesin yang untuk bisa bikin gini ada? Amplas mungkin, amplas elektronik ya. Bisa nggak?
Belum ada ya mesin yang bisa bikin. Sebenarnya mah ada, tapi masih kekurangan. Jadi emang saya teh pengen ada kerjasama sama pihak, misalnya pihak ITB kayak gimana supaya bisa bikin mesin Dibuatkan untuk itu ya. kayak gitu. Ukurannya presisi, bulat. Nah, Pas bagus gitu. Iya, biasanya orang ITB Kalau yang khusus mesin untuk ini nggak ada. belum ada memang. Wah, jadi Banyak ada katanya mahal kakinya. deh. Iya. Saya juga kalau di gamelan kan manual Bu, dipukul gitu. Kalau stem teh, apalagi kan saya mau kerja keras, mukulnya mukul besi. Mesinnya juga ada, mesin press gitu. Tapi dengan hasil penjualan terus kebutuhan pasarnya emang kurang. Tapi kalau misalnya di industriin gitu misalnya ada mesinnya gitu, mesin press kayak gitu. Tapi lumayan harga mesinnya lumayan mahal gitu. Nah, mangga ibu-ibu tong abi wae nu. Sih. Nggak ada. Kendala mah kalau Ibu teh dari DPD PD. RI. Mungkin ini kalau RI mah kan mencakup ya Bu ya. Iya. DPD RI saya provinsi Jawa Oh, Barat. untuk provinsi Jawa Barat ya. Iya. Kalau untuk provinsi Jawa Barat mungkin ya termasuk Kabupaten Bandung juga mungkin bisa mencakup juga. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan sama Pak Uge tadi itu ya udah Mewakili. lengkap lah gitu ya. Cuma mungkin saya akan nambahin aja kendalanya memang ya seperti itu apa yang dikatakan sama Pak Uge tadi, mungkin ya saya nggak usah diulang lagi. Mungkin untuk khususnya mungkin saya orang Kabupaten Bandung, cuma mungkin akan mengusulkan untuk ya Kabupaten Bandung Bu ya mungkin untuk pemerintahan sekarang mungkin ya masih masa-masa transisi ya. Kan menyangkut di masalah budaya ya mungkin untuk Kabupaten Bandung bisa dikatakan budaya ini ya sangat kental lah gitu ya, terutama di budaya masalah Sunda. Lalu untuk masalah angklung gitu kan, sebetulnya saya ini sudah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan provinsi atau tingkat Kabupaten Bandung gitu ya. Pelatihan-pelatihan masalah di masalah ya UMKM atau ya pengrajin angklung. Bahkan saya juga pernah mengusulkan masalah ya pengrajin angklung juga gitu kan. Jadi sampai sekarang ini belum ada istilahnya, bukan belum ada, mungkin tidak nyampe gitu ya, tidak nyampe ke pengrajin-pengrajin yang kecil. Mungkin seperti kan kalau di kota ya, provinsi atau di kota khususnya kota Bandung, kalau ke sekolah-sekolah itu kan sudah dimasuk kurikulum kalau nggak salah. Mungkin kalau untuk Kabupaten Bandung ya saya juga belum tahu persis apa masuk atau enggaknya. Cuma untuk sebagian ya ini udah ada lah, khususnya di Kabupaten Bandung. Mungkin untuk di Kabupaten Bandung kalau bekerja sama misalkan Disdik ya, ini bisa dikatakan ini kan larinya ke dinas pendidikan ya Bu, sekolah-sekolah gitu kan. Ini banyak lah gitu ya kalau Kabupaten Bandung, misalkan kalau khususnya di Kabupaten Bandung untuk keperluan masalah angklung, mungkin ya untuk pengrajin khususnya yang ada di sini juga bisa melayani lah gitu ya. Istilahnya bukannya nggak harus ke Pak Ujo gitu, angklung Ujo ya. Mungkin untuk di Kabupaten Bandung juga ini sebetulnya bisa dikatakan ya
sudah mempunyai lah gitu ya. Nah, mungkin ya ini untuk bahan masukan ya buat ibu nantinya khususnya mungkin nanti ke pemerintahan ya kabupaten atau ke bapak bupatinya. Kan kalau masukan dari kami mah mungkin sudah dikatakan ya sampai sekarang juga belum ada apa-apanya gitu kan. Ya untuk masalah keluhannya ya tadi juga ya untuk terutama ya pemasaran sama ya permodalan itu tadi gitu. Bahkan mungkin kalau di Kabupaten Bandung ya memang sudah merencanakan kalau masalah ini. Mungkin saya juga udah dengar bahwa kalau di kota ada saung angklung ya katanya gitu ya. Kalau di kabupaten nanti bakalan ada saung calung yang tempatnya di Paseh. Gak tahu apa itu apa realisasi atau enggaknya gitu kan. Ya mungkin ya untuk sementara ya itu aja dulu Bu ya. Mungkin ini bahan masukan gitu ya buat ya ibu lah sebagai yang mewakili mungkin kami yang ada di bawah gitu, untuk khususnya di Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung ini untuk keperluan masalah seni budaya, khususnya seni budaya Sunda yang dimulai mungkin dari gamelan Sunda sama ya angklung gitu, bahkan kabupaten di sini juga bisa melayani untuk sekabupaten Bandung Bu gitu. Nah, mungkin ya itu aja, mungkin ya ini memasukkan buat ya ke atas nanti gitu. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Pemesanan angklung untuk jumlah banyak juga tersedia ya Bu ya. Segut itu mah Bu. Segut. Tapi duitan masih segut. Karyawan bisa ditambah gitu. Karena pengrajin angklung ya bukan hanya di Saung Ujo juga. Ya, ya pada intinya Pak Juju pengen di Kabupaten Bandung gitu, sama di kota gitu. Jadi di mata ajar sekolah Kurikulum lah, kurikulum diwajibkan. Ini kalau yang negeri sudah ya wajib Ya, wajib kalau ya. sekolah negeri Ya. sudah wajib angklung ya untuk yang SD. Kalau yang di swasta mungkin masih ekskul ya. ya. Itu teh lumayan diwajibin gitu teh lumayan. Ya. Kami teh lumayan emang Nambah order. agak hangat. Karena kayak kalau di negeri itu memang setiap anak harus punya angklung. Iya. Ya, kalau yang di SD negeri itu tiap anak harus punya. Ya lagian gini Bu, kadang-kadang dipakai ya memang sih itu ya itu mah gimana ininya aja ya, kalau dipakai usaha sama gitu kan ya. Saya juga bisa dapat kabar ya dari yang masuk ini atau pelatihnya gitu ya. Ya memang ini di Bandung gitu ya. Jadi dipakai ajang bisnis gitulah gitu ya. Dipakai ajang bisnis sama di yang apa istilahnya SD yang apa yang namanya teh ya itu. Jadi si harga angklung teh emang si harga jual teh emang tadi yang diceritakan ke kami mah jadi emang paling bawah Bu gitu. Itu menderita petani Bu. Jadi ya kami ini bukannya ya ini ya itu mah ya. Jadi jangan sampai ya istilahnya mengagencet teuing lah gitu Bu. Jadi ya derita orang petani mah ya ulah nepikeun ka istilahnya mah jangan sampai dihandap terus gitu. Jadi harga teh aduh paling rendah gitu. Kalau jualnya kalau angklung itu per set gitu atau satuan? Ada eceran, ada yang set juga. Gitu emang gimana kebutuhan sih Bu kalau misalnya untuk sekolah SD atau SMP itu biasanya di angklung unit sedang atau unit kecil gitu. Kalau misalnya untuk umum atau SMA biasanya pakai unit besar gitu. Nah yang kemarin di SD mah kebanyakan emang disebutnya angklung sarinande. Itu cuman 1 oktav gitu, 8 nada. Jadi emang si murid beli satu nada kayak gitu. Satuan berarti itu mah eceran ya. Ya yang satuan itu yang lebih ini gitu ya, biarin deh segitu aja cuma satu gitu kan. Tahu ngejual ke sananya. kan nggak ini Bu, kalau misalnya ada harga misalnya ngejual kan biasanya di sekolah itu dikelolanya sama komite
Sekolah. yang biasanya harga 50 dari sini cuma 20.000 kayak gitu biasanya itu tapi hampir semua Hampir semua. apalagi kalau di pengadaan besar Bu kan biasanya kalau kami mah kan pengrajin kecil nggak bakalan kuat di legalitas kayak gitu biasanya di tackle di ini sama pihak ketiga CP yang punya CP atau yang cuma PT gitu. Nah dari kalau harga jual saya juga tahu gitu harga jual ke dinasnya berapa kayak gitu tapi si CP emang ngambil keuntungannya terlalu besar gitu emang nggak ada standar harga yang bagus gitu belum ada standarnya gitu. Saran keluarnya emang nggak terlalu sering gitu jadi si pengrajin juga misalnya yang di murahkan weh gitu udah orderan bayar weh gitu jadi saling banting jadi sebenarnya mah gitu tuh kan bisnisnya hancur gitu. Jadi tidak ada yang baku. Jadi standar ya harga itu kalau udah ada yang baku mungkin bisa dikatakan ya bakalan tetap gitu. Kalau ini kan gimana pengrajin aja gitu. Kalau ya apa yang dikatakan Pak Yogi tadi gitu ya emang bener gitu. Emang di kerjaan Bu gitu. Kalau misalnya yang tadi disebutkan kalau misalnya keuntungan 100.000 bisa dikerjain sama 3 jam misalnya, lebih enak tapi kan ini keuntungan yang kecil dikerjainnya ya balik lagi ke alat produksi. Nah, barangkali Ibu misalnya bisa bikin masukan gitu untuk masalah permodalan kayak gitu Bu. Di sini teh kan ini juga beli bor duduk harus ke KUR BRI dulu. Harus bersebut tuh. Tahun yang itu berapa tahun? Bersebut aja nggak tahu. Celaka. Misalkan bisa ada CSR apa gitu bisa ngebantu gitu bisa link dari Ibu gitu kayak gitu. Terus saya juga pernah jadi mitra binaannya Bio Farma gitu dikasih pinjaman tapi tanpa bunga kayak gitu. Mungkin gitu Bu udah di motos budal sadaya. Sebenarnya kalau punya lahan ada setidaknya seperti kalau ada hibah bikin yang Kadi Sanggar pihak dinas siap untuk modalin itu bikin sanggar gitu. Kalau di sini kan itu tanahnya gitu. Kalau nggak salah gitu. Ya kalau pemerintah ya khususnya di ini jadi bantuan untuk sanggar itu cuma bisa dikatakan ya antara alat sama bangunan aja. Sedangkan masalah cuma memfasilitasi lah istilahnya mah gitu. Sementara ya untuk lahannya untuk itu ya sudah ada gitu. Istilahnya udah ada yang hibah gitu. Itu juga hanya harus hibah murni. Jadi jangan sampai ini sanggar masih dipakai nantinya gitu udah maju nanti tanahnya ada yang ngambil juga. Nah, itu yang jadi kendala. Itu yang pertama masalahnya. Udah masuk program ini mah makanya kan ini daerah Kampung Angklung ini Kampung Angklung gitu. Iya. Cuman yang kendala itu satu ya tadi buat tanah anggar gitu. Kalau permodalan untuk bikinnya pemerintah pusat sudah siap. Di sini gitu kendalanya kalau bikin ini yang bikin ini yang misalkan menyediain tanahnya gitu. Ya enggak Ibu Dewan mah paling syukur nyampaikan aspirasi perwakilan dari kita. Penyampaian. Ya mudah-mudahan pribadinya ada lahan udah bikin ini aja bisa kelola bisa jadi gitu kan ya bos gitu harapan dari kami mah.